早已进化，现在叫做疾风魔狼54封锁。这硬的，这一次我绝不能输。Setelah Tangsan berhadapan dengan Akademi 4 Elemen dan berhasil mengalahkannya, kemudian Feng Qiaoshan mengajak kepada Tangsan untuk berdiskusi mengenai akademi mereka yang akan bergabung dengan Akademi Shrek. Karena mereka dipaksa untuk bergabung dengan Aula Wuhun. Namun, Tangsan pun berdalih. Untuk bergabung dengan Akademi Shrek, dia harus menunggu persetujuan dari Guru Flander. Usai masalah selesai, Feng Qiaoshan kembali bersama rekan-rekannya. Tangsan pun melanjutkan berdiskusi dengan membahas rencana untuk mencari logam yang sangat besar di kota Genshin. Kemudian, Rongrong ingin memanggil Paman Tulang atau yang biasa disebut Bondo Luo datang ke Akademi Shrek dengan tujuan untuk menjaga akademi sampai Guru Flander pulang. Kemudian Tangsan membahas tentang sektinya dan merencanakan tentang senjata rahasia yang akan dia buat. Tangsan sangat membutuhkan logam dengan jumlah yang sangat besar, dan dia ingin pergi ke ibu kota Genshin untuk mencari logam itu. Tangsan berkata bahwa 1 tahun sebelum kontes pemilihan ulang 7 sekte diadakan, dia harus membuat beberapa senjata sebelum itu dengan tujuan untuk mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dan pastinya akan melawan dan menyerang Aula Wuhun. Nah, jadi episode yang akan datang, Tangsan benar-benar akan menghancurkan Aula Wuhun. Nah, dalam keberangkatan ke kota Genshin, itu akan dipimpin oleh Paman Titan. Itu semua sudah direncanakan saat perjalanan pulang menuju Shrek Academy. Kembali ke Oscar, bahwa ia telah diberitahu oleh ayahnya Rongrong, yakni Patriark Ning, tentang masalah di Kekaisaran. Kekaisaran saat ini keadaannya semakin rumit akibat sakitnya Kaisar Xuye yang semakin parah akibat terkena racun dalam minumannya. Seminggu kemudian, mereka bersiap-siap dan segera akan berangkat ke kota Genshin di bawah pimpinan kakek Titan. Mereka pergi setelah menyerahkan semua urusan sekte baru ini kepada tetua Ningguo. Hal itu dikarenakan Tangsan sangat mempercayainya, apalagi dengan kemampuan konstruksi Paman Ningguo. Dengan itu, mereka berpikir setelah kembali ke Tiandao, markas sekte Tang akan segera selesai. Kota Genshin berada tak jauh dari perbatasan kerajaan Starlow, dan jalur keberangkatannya sangat berbeda dengan perjalanan yang sebelumnya. Dalam perjalanan jauh ini, akhirnya mereka sampailah ke kota tujuan. Setelah turun dari kereta, mereka takjub melihat sekelilingnya. Ada banyak toko atribut dan peralatan yang sangat bagus di sana. Setelah berhenti dan melihat-lihat seisi kota, kakek Titan di sini menjelaskan bahwa kota Genshin adalah pusat para pandai besi. Kota pandai besi dengan kualitas terbaik dan terbesar di benua Doluo. Kota Genshin sendiri menjadi pusat para pengrajin besi dan bahkan banyak orang yang belajar di sini. Mereka datang dari berbagai daerah. Para pandai besi yang memiliki tingkat junior sampai ke tingkat surgawi. Nah, dalam tingkat yang sangat tinggi ini, yakni surgawi, adalah ayah Tangsan yang bernama Tang. Ketika di perjalanan menuju gedung asosiasi, ada seseorang yang menawarkan barang miliknya. Dia mengatakan bahwa barang ini dibuat langsung oleh murid dari pandai besi yang bernama Lao Gao. Barang yang dijual tersebut adalah armor atau baju pelindung.
seperti baju zirah Tangsan. Tangsan bertanya kepada kakek Titan mengenai Laugao. Kakek Titan mengatakan kalau dia adalah pimpinan asosiasi pandai besi. Setelah itu, mereka penasaran tentang barang Laugao tersebut dan mereka pergi melihatnya. Namun apa yang terjadi? Kakek Titan mengatakan bahwa barang itu sangatlah sampah. Perkataan itu didengar oleh sang penjual dan terjadilah debat. Dengan watak kerasnya, kakek Titan tetap mengatakan bahwa Armon itu sangatlah sampah, bahkan jika Laugao di sini. Perkataan itu didengar semua orang di sekelilingnya, dan kakek Titan berjalan menuju ke penjual armor itu dan menjelaskan mengapa disebut sampah. Penjual tak terima dan mengambil senjata untuk menyerang Titan. Tetapi dengan mudahnya itu dijatuhkan dengan kekuatan kakek Titan. Prajurit dari kota Genskin mulai berdatangan untuk melerai keributan itu. Penjual pun mengadu bahwa kakek Titan di sini telah menghina kakek Laugao. Ketika prajurit mau menangkap kakek Titan, mereka dihentikan oleh Ren Yuan. Nah, Ren Yuan sendiri adalah seorang master smith, jadi dia disegani dan dikagumi di kota Genskin. Ketika Ren Yuan melihat kakek Titan, langsung tunduk dan menyelesaikan keributan ini. Masalah pun jadi selesai dan orang-orang pun bubar. Kakek Titan meminta maaf kepada Tangsan atas keributan yang telah ia buat. Ren Yuan pun jadi bingung saat melihat kakek Titan meminta maaf kepada Tangsan, apalagi saat kakek Titan menyebut Tangsan sebagai tuan muda. Di sini Ren Yuan tidak berani untuk menanyakannya tentang masalah itu. Kemudian Tangsan berserta rombongannya kembali melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Pada akhirnya mereka pun sampai di depan gedung asosiasi pandai besi. Mereka turun dan melihat-lihat seisi kota itu. Mereka menuju gedung yang sangat besar dan memasukinya. Dan saat masuk, Tangsan dijelaskan lagi bahwa tempat ini dibagi menjadi 5 lantai. Mereka melihat-lihat dan mengelilingi seisi ruangan itu. Di tempat itu, mulai dari lantai 1 sampai lantai 4, mereka melihat-lihatnya. Saat jumpa di lantai 5, mereka bertemu dengan penjaga. Setidaknya, penjaga tersebut memiliki peringkat atau level 70. Penjaga itu nampaknya sudah mengenal kakek Titan dan langsung membawanya ke lantai 5. Dan mereka pun dibawa ke ruangan Laugao. Penjaga itu mengetuk pintu dan mengatakan bahwa kakek Titan telah datang dan berkunjung. Mendengar itu, Laugao langsung menyuruhnya mereka masuk. 这不是早就说过了吗？谁都不许来打扰我。 Nah, di sini nampaknya kita tahu bahwa Laugao dan kakek Titan sudah saling mengenal dan memiliki hubungan. Apa jangan-jangan kakek Titan sendiri adalah pandai besi tingkat surgawi? Jadi, kalau kalian tahu, silakan komen di bawah ini.